Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Susi Duyanti dari kelas 11 AKL 3. Saya akan menjelaskan tentang menyusun laporan keuangan berdasarkan usaha yang dijalankan. Yuk kita simak. Nah, sebelum kita membahas menyusun laporan keuangan itu, mengapa kegiatan usaha harus dibuat laporan keuangan? Pencatatan administrasi yang dibuat dengan detail dan rapi dapat membantu usaha semakin berkembang. Hal itu karena laporan penjualan atau pembukuan keuangan tersebut bisa menjadi salah satu acuan dalam mengetahui seberapa besar perkembangan usaha selama ini. Pencatatan yang perlu dipersiapkan sebelum menyusun laporan keuangan adalah yang pertama, penyusunan laporan arus kas, yang kedua, pencatatan kas masuk, yang ketiga, pencatatan kas keluar, yang keempat, pencatatan utang dan modal, yang kelima, pencatatan piutang. Nah, bagaimana cara membuat atau menyusun laporan keuangan sederhana bagi pemula? Yang pertama yaitu mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. Langkah pertama dalam membuat ringkasan laporan keuangan adalah mencatat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan di tahun berjalan pada jurnal. Transaksi merupakan kegiatan umum yang sering dilakukan oleh perusahaan, baik transaksi pembelian, penjualan, penukaran barang, sewa, ataupun transaksi lainnya. Bukti transaksi merupakan hal yang sangat penting, hal yang sangat utama dalam akuntansi sehingga bukti transaksi tidak boleh hilang. Contohnya nota, faktur, kwitansi, dan bukti lainnya. Nah, yang kedua, membuat dan memposting jurnal ke dalam buku besar. Setelah membuat jurnal, langkah kedua yaitu memposting jurnal ke dalam buku besar. Buku besar merupakan rincian dari setiap akun-akun yang ada. Tidak sulit untuk melakukan hal ini, hanya memindahkan transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke akun-akun yang sesuai dengan rinci. Yang ketiga, membuat dan menyusun neraca saldo. Cara menyusun laporan keuangan selanjutnya setelah membuat buku besar yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar rekening-rekening buku besar dengan saldo debit dan kredit. Daftar rekening pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok pasiva atau kelompok aktiva. Yang keempat, kumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian pada laporan keuangan. Beberapa transaksi mungkin ada yang belum tercatat atau transaksi terjadi di akhir saat tahap pembuatan laporan keuangan dan masih ada yang tidak sesuai dengan keadaan di akhir periode. Sehingga data tersebut dikumpulkan untuk membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini membuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan yang akan menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Kesimpulannya, jurnal penyesuaian juga berperan di dalam pengukuran performa perusahaan. Jurnal penyesuaian menyajikan data keuangan sebuah perusahaan. Yang kelima, membuat dan menyusun neraca lajur untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Maka kita perlu menyusun neraca lajur atau kertas kerja yang dimulai dari data di neraca saldo dan disesuaikan dengan data yang diperoleh dari jurnal penyesuaian. Selanjutnya, saldo yang sudah disesuaikan akan terlihat pada kolom neraca saldo yang telah disesuaikan dan merupakan saldo-saldo yang akan dilaporkan dalam neraca dan laporan rugi laba. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Cara membuat laporan keuangan sederhana sesuai dengan alur dan urutan selanjutnya adalah laporan yang sudah dibuat pada neraca lajur tinggal ditulis dengan rapi sesuai ketentuan atau standar laporan keuangan. Hal ini karena dalam neraca lajur sudah dipisahkan jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam neraca ataupun laporan rugi laba. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini gambar contoh laporan keuangan dari Mekarit Jurnal. Dan yang terakhir, membuat jurnal penutupan. Setelah rekening dalam buku besar telah menyesuaikan, kini saatnya membuat jurnal penutup. Untuk membuatnya diperlukan dokumen yang digunakan sebagai dasar menyusun jurnal penutup adalah laporan rekening-rekening nominal atau sementara ke rekening laba rugi dan memindahkan saldo laba rugi ke rekening laba tidak dibagi. Setelah itu, informasi pada jurnal penutup dibukukan ke buku besar sesuai rekening yang bersangkutan.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.